Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Dibenarkan oleh karena iman. Kembali lagi Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia. Sepanjang beberapa perikop ini, Paulus berkali-kali mengingatkan jemaat di Galatia bahwa mereka dibenarkan hanya karena beriman kepada Yesus Kristus, bukan karena mereka melakukan hukum Taurat. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama, di sana tidak tanggung-tanggung Paulus menyebutkan jemaat di Galatia itu adalah jemaat yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh yang di sini, yang dimaksudkan di sini tentu bukan bodoh secara akademik, bukan bodoh dalam pengertian IQ. Tetapi karena jemaat di Galatia ini begitu cepatnya terpengaruh, tergoda dengan pengajaran yang datang kepada mereka, yang mengajarkan bahwa untuk dibenarkan, supaya bisa diselamatkan, bukan hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, tetapi perlu ditambahkan dengan hal yang lain. Entah itu sunat dan melakukan hukum-hukum Taurat yang lainnya. Nah, ini ajaran yang muncul. Dan Paulus melihat bahwa mereka begitu cepatnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang datang. Padahal Paulus sudah mengajarkan mereka tentang bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus mereka dibenarkan. Sehingga kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13, di sana Paulus katakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus kembali menekankan kepada mereka, Kristus rela terkutuk demi menyelamatkan saya dan saudara, demi menyelamatkan orang-orang yang berdosa, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia rela menjadi terkutuk.
Yang seharusnya manusia yang harusnya menanggung kutukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Paulus mengingatkan jemaat di Galatia berkali-kali tentang hal ini. Agar mereka benar-benar sadar bahwa mereka dibenarkan, mereka diselamatkan bukan karena mereka melakukan berbagai macam aturan-aturan hukum Taurat, tetapi dengan mereka beriman kepada Yesus Kristus, mereka dibenarkan, mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hal ini juga kembali mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena pelayanan yang kita lakukan, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin membaca firman Tuhan, tetapi saya dan saudara diselamatkan dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Kemudian untuk apa kita berbuat baik, untuk apa kita melayani, itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan syarat untuk masuk surga, tapi itu sebagai rasa ungkapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.